kita mau ke kedai kopi Rumah Panda. Kita lanjut terus yuk. Ayo. Oke, langsung aja yuk kita berangkat. Nah, di sini kita berangkat jalan kaki dari UPI, tepatnya dari gedung FPIPS menuju kedai kopi Rumah Panda dengan jarak 1,2 km. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, UPI itu punya museum loh, yaitu Museum Pendidikan Nasional. Gedung 5 lantai ini menyajikan koleksi berbeda di setiap lantainya, mulai dari sejarah pendidikan zaman kolonial hingga proyeksi pendidikan di masa depan. Lanjut dari sini kalian tinggal nyebrang aja, tapi nyebrangnya hati-hati ya, soalnya banyak mobil dan motor yang berlalu lalang. Nah, kita ngelewatin Nana Heritage nih. Ini adalah sebuah cafe, restoran, sekaligus venue acara. Tempat ini cocok banget untuk berbagai kegiatan, mulai dari sekedar nongkrong hingga acara formal. Buat teman-teman yang dari luar kota, jangan khawatir karena di sini tersedia beberapa penginapan yang bisa kalian pilih. Setelah tadi lurus terus, di sini kita belok kiri ya, masuk ke Jalan Cipaku. Nah, aksesibilitas di lokasi menuju kedai kopi Rumah Panda ini tergolong kurang baik, karena tidak tersedianya trotoar bagi pejalan kaki sehingga kami harus melewati bahu jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Dan dengan kondisi jalan yang menurun disertai dengan belokan-belokan tajam, lebih berpotensi lagi meningkatkan risiko kecelakaan. Maka dari itu, para pejalan kaki maupun yang membawa kendaraan harus lebih berhati-hati lagi. Di bagian sini jalannya agak rusak, berbatu dan juga berlubang nih, jadi lumayan sulit untuk kita lewatin karena licin. Nah, untuk kendaraan pun agak sulit untuk melewatinya karena posisi jalannya menanjak dan juga berbatu. Akhirnya kita udah sampai nih di kedai kopi Rumah Panda. Nah, di kedai kopi Rumah Panda ini fasilitasnya cukup lengkap loh, seperti tempat duduk yang luas, area nongkrong yang nyaman, free wifi, stop kontak yang banyak, ada toilet, musola, serta adanya alat musik seperti gitar, dan ada juga permainan seperti kartu Uno, congklak, dan masih banyak lagi. Keunikan kedai ini terletak pada konsepnya yang berbeda nih, yaitu berasal dari rumah pribadi sang founder, sehingga menciptakan suasana yang lebih hangat dan juga home. Nah, selain itu, nama Panda juga memiliki makna personal karena merupakan panggilan untuk ayah sang founder, sehingga tidak sekedar menjadi nama biasa. Untuk harganya affordable banget nih, sesuai dengan targetnya yaitu mahasiswa. Harga makanan dan minumannya mulai dari 10.000 sampai 32.000 aja. Kedai ini tuh punya ciri khas yang kuat karena konsepnya original bukan franchise dan memiliki identitas sendiri yang konsisten. Nah, jadi kedai kopi Rumah Panda ini tuh termasuk wisata minat khusus karena menawarkan pengalaman yang spesifik seperti suasana yang homey, interaksi sosial, serta konsepnya yang unik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi risiko, keselamatan, dan juga prosedur darurat di kedai kopi Rumah Panda. Selanjutnya kita akan membahas tentang tourist sense of safety atau rasa aman wisatawan. Berdasarkan pengalaman perjalanan mulai dari sebelum berkunjung, saat di lokasi, hingga setelah kunjungan. Jadi pada tahap yang pertama adalah before travel. Rasa aman wisatawan sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima. Ketika informasi mengenai kondisi jalan, terutama yang seperti tanjakan dan turunan curam, dan tidak dijelaskan secara lengkap di media sosial, maka wisatawan cenderung merasa ragu. Ketidakjelasan ini dapat menurunkan tourist sense of safety karena mereka tidak memiliki gambaran yang cukup sebelum berangkat. Selain itu, dari segi navigasi, kurangnya petunjuk arah juga menjadi faktor yang mempengaruhi rasa aman. Wisatawan yang kesulitan menemukan lokasi akan merasa bingung dan tidak nyaman selama perjalanan. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada menurunnya tourist sense of safety. Kemudian, saat berada di lokasi atau personal on-site experience, kondisi lingkungan dan akses jalan menjadi faktor utama. Jalan yang curam, sempit, serta memiliki banyak tikungan tajam dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Hal ini membuat wisatawan merasa kurang aman sehingga tourist sense of safety menjadi rendah. Dari sisi fasilitas, keterbatasan area parkir juga mempengaruhi rasa aman wisatawan. Ketika pengunjung harus memarkirkan kendaraan di tempat yang sedikit agak jauh dari lokasi, tanpa informasi yang jelas, mereka bisa merasa khawatir baik terhadap kendaraan maupun akses menuju lokasi utama. Pada tahap setelah kunjungan atau post-trip evaluation, semua pengalaman tersebut akan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk kembali atau tidak. Meskipun
tempatnya nyaman dan menarik. Jika akses menuju lokasi dianggap sulit atau kurang aman, maka tourist sense of safety yang rendah dapat membuat wisatawan ragu untuk berkunjung kembali. Oleh karena itu, penting bagi pengelola destinasi untuk meningkatkan tourist sense of safety dengan menyediakan informasi yang jelas, memperbaiki akses jalan, menambah rambu petunjuk arah, serta melengkapi fasilitas pendukung. Dengan begitu, wisatawan akan merasa lebih aman, nyaman, dan memiliki pengalaman yang lebih positif. Selanjutnya adalah identifikasi prosedur darurat, evakuasi, dan penggunaan APD. Dalam operasional kedai kopi Rumah Panda, aspek keselamatan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi yang jelas terkait prosedur darurat, evakuasi, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pertama, pada prosedur darurat, kedai harus siap memberikan pertolongan pertama atau P3K ketika terjadi kecelakaan ringan. Jika kondisi lebih serius, staf perlu segera menghubungi layanan darurat seperti ambulans atau klinik terdekat. Selain itu, informasi kontak darurat harus mudah diakses oleh pengunjung. Penanganan awal juga sebaiknya dilakukan oleh staf yang telah memiliki pelatihan dasar keselamatan. Khusus untuk kedai kopi Rumah Panda, penting untuk memiliki SOP yang jelas dalam menangani kondisi seperti pengunjung pingsan, tersedak, atau cedera saat berada di area permainan maupun area lainnya. Selanjutnya, pada prosedur evakuasi, kedai perlu menyediakan jalur evakuasi yang jelas dan tidak terhalang. Petunjuk arah atau signik menuju pintu keluar harus terlihat dengan mudah. Selain itu, perlu ditentukan titik kumpul di luar area kedai sebagai assembly point. Dalam kondisi darurat seperti kebakaran atau gempa, staf memiliki peran penting untuk mengarahkan pengunjung agar proses evakuasi berjalan tertib dan aman. Untuk kedai kopi Rumah Panda, aspek ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyediaan petunjuk arah evakuasi yang lebih jelas. Terakhir, terkait penggunaan alat pelindung diri atau APD. Penerapannya disesuaikan dengan tingkat risiko. Dalam konteks kedai yang memiliki risiko relatif rendah, APD tidak selalu wajib, namun tetap penting sebagai langkah pencegahan. Misalnya penggunaan masker dan sarung tangan untuk menjaga kebersihan saat mengolah makanan dan minuman. Apron atau celemek digunakan untuk melindungi pekerja dari panas atau kotoran. Sepatu anti-slip juga penting untuk mencegah staf terpleset terutama di area dapur. Selain itu, sarung tangan khusus diperlukan saat menangani benda panas. Jadi, penggunaan APD di kedai kopi Rumah Panda bersifat preventif atau sebagai upaya pencegahan. Bukan kewajiban seperti pada industri dengan risiko tinggi, namun penerapannya tetap penting untuk menjaga keselamatan staf dan kenyamanan pengunjung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi risiko dan juga upaya penyelesaian berdasarkan faktor K3 meliputi jenis risiko, faktor penyebab, upaya pengendalian, upaya pembinaan dan pengawasan, dan juga sistem manajemen di kedai kopi Rumah Panda. Jenis risiko yang pertama yaitu risiko kecelakaan fisik atau lalu lintas. Jadi faktor penyebabnya itu ada akses jalan ekstrim dengan tanjakan, turunan, dan belokan tajam serta kondisi licin saat hujan dan juga kurangnya penunjuk arah. Upaya pengendaliannya yaitu dengan meningkatkan kesadaran pengunjung melalui informasi di media sosial mengenai kondisi rute jalan. Terus upaya pembinaan dan juga penguasaannya yaitu pemberian informasi rutin dan imbauan keamanan kepada calon pengunjung melalui platform digital. Sistem manajemennya yaitu meliputi penyediaan sarana informasi atau site and public information sesuai dengan tanggung jawab lokal. Jenis risiko yang kedua yaitu risiko kecelakaan fisik di area kedai. Faktor penyebabnya itu karena lingkungan fisik rumah yang dijadikan kedai menyebabkan potensi tersandung atau terbentur di area sempit seperti tangga. Nah, upaya pengendaliannya itu dengan modifikasi area kedai yang lebih aman melalui perencanaan dan juga penataan fasilitas permainan. Upayanya mengenai pembinaan dan pengawasan yaitu dengan pemantauan kondisi fasilitas secara berkala oleh pemilik kedai. Nah, sistem manajemennya itu meliputi penerapan prosedur dan juga aturan sederhana untuk pengunjung serta pemeliharaan sarana prasarana. Jenis risiko yang ketiga yaitu risiko mekanik di area fasilitas permainan. Faktor penyebabnya itu dikarenakan penggunaan alat permainan seperti uno, congklak, dan gitar yang mungkin saja sudah rusak. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan substitusi atau penggantian alat permainan yang sudah tidak layak pakai dengan mainan yang baru dan lebih aman.
Upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan rutin terhadap kelayakan alat permainan tersebut sebelum disediakan kepada pengunjung. Nah, sistem manajemen itu meliputi manajemen fasilitas dan peralatan atau facility and equipment factors untuk memastikan keamanan pengunjung. Nah, jenis risiko yang terakhir itu ada risiko psikologi atau sosial. Faktor penyebabnya itu dikarenakan lokasinya di area pemukiman yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan warga atau pengunjung karena masalah privasi. Nah, upaya pengendaliannya itu dengan menjaga konsep warm and homey untuk minimalisir kebisingan dan juga gangguan terhadap ketertiban sosial. Upaya pembinaan dan pengawasannya yaitu dengan komunikasi dan juga keterlibatan langsung dengan warga sekitar atau host communities. Sistem manajemen yang dapat diterapkan yaitu menciptakan jaringan lokal untuk keamanan pengunjung dan juga penduduk atau creating local networks. Akhirnya selesai juga nih jalan-jalannya. See you di tempat selanjutnya ya. Dadah.